Kali ini kita akan bahas mengenai morfologi. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta berpengaruh pada perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem. Contohnya menanamkan. Di sini terdapat 3 morfem, yaitu me, tanam, dan kan. Bisa juga hanya terdiri atas 1 morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, dan eksekusi. Secara singkat, morfem merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Terdapat beberapa pembagian morfem. Melalui pengklasifikasian jenis morfem ini dibagi dalam beberapa kriteria. Misalnya, jenis morfem berdasarkan kriteria kebebasan, keutuhan, makna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, satuan terkecil dari kata dapat diklasifikasikan lagi atas morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain. Contohnya, kata tas, di, pergi, dan cantik. Morfem lain adalah bentuk morfem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa direkatkan pada morfem lain. Misalnya, morfem bebas yaitu morfem terikat. Bentuk ini kerap kali dikenal sebagai afiks, karena morfem ini bukanlah kata akan tetapi merupakan bagian dari kata. Sebagai contoh, morfem me, di, pe, ataupun an. Selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata atau bisa juga disebut sebagai proses morfologi. Pembentukan kata bisa dilakukan melalui beberapa proses. Di antaranya adalah penciptaan kata baru. Biasanya, kata tersebut muncul dari suatu produk di pasar, lalu digunakan untuk mengacu pada produk lain yang serupa. Misalnya, kata aqua untuk mengacu pada air minum kemasan lain. Proses morfologi lainnya adalah peminjaman kata, yaitu meminjam kata dari bahasa lain, misalnya kata sofa yang berasal dari bahasa Arab. Proses lainnya adalah kata majemuk, yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan 2 kata atau lebih, misalnya kata meja hijau, dan proses lain yang merupakan proses pembentukan kata. Yang kerap digunakan adalah afiksasi. Morfem bebas untuk menambah makna leksikal atau gramatikal. Terdapat 4 komponen dalam proses pembentukan kata. Komponen yang pertama adalah bentuk dasar dari kata tersebut. Sebagai contoh, kata kumpul. Selanjutnya, ada komponen alat pembentuk sebagai contoh. Untuk alat ini adalah afiksasi dan reduplikasi. Makna gramatikal dan kata atau hasil yang diperoleh dari proses morfologi adalah komponen lainnya dalam proses morfologi. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun istilah morfem, sebab morfem bukanlah satuan dalam sintaksis, dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem, yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Sedangkan alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya, misalnya bentuk meng dalam kata menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf, tetapi setelah diketahui statusnya yakni sebagai pendistribusi terhadap fonem berkonsonan G, maka morf ini disebut alomorf.
Untuk mengidentifikasi sebuah morfem, perlu dilakukan perbandingan satuan bentuk kata dengan bentuk-bentuk satuan kata yang lain. Sebuah kata bisa dikatakan morfem apabila bentuk satuan katanya bisa hadir secara berulang-ulang dalam bentuk yang lain. Perhatikan contoh berikut. Perbandingan pada kata kedua, ketiga, kelima, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-11, dan seterusnya. Pada kalimat ini yang digunakan adalah bentuk kedua jika dibandingkan dengan contoh di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tingkat atau derajat. Sehingga bentuk kepada contoh di atas adalah morfem karena merupakan bentuk terkecil yang berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Bentuk kata tinggal dan ninggal adalah sebuah morfem karena bentuk dan maknanya sama. Untuk mengetahui sebuah bentuk adalah morfem, perlu diketahui terlebih dahulu maknanya. Seperti pada perbandingan kata tinggal dan ninggal, contohnya tertinggal, meninggalkan, ketinggalan, ataupun sepeninggal. Dalam hal ini sebenarnya kata tinggal dan ninggal memiliki makna dan bentuk yang sama. Bentuk lantar meskipun terdapat berulang-ulang pada bentuk menelantarkan, terlantar, dan lantaran, bukanlah sebuah morfem karena tidak ada maknanya. Pada kata menelantarkan dengan terlantar memang masih memiliki hubungan, namun tidak berhubungan dengan kata lantaran. Jadi kata lantar itu bukanlah sebuah morfem. Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain kebebasan, keutuhan, dan maknanya. Morfem utuh dan morfem terbagi. Sunting morfem utuh adalah morfem yang terdiri dari satu kesatuan, misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya, ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu satu, dan satu morfem. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, terdiri dari satu morfem utuh atau buat dan satu morfem terbagi per atau an. Dalam kata perbuatan atau juga dapat pada kata perwakilan, terdiri dari satu morfem utuh yaitu wakil dan satu morfem terbagi seperti pada kata perbuatan yaitu per dan an. Dalam contoh lain adalah memasukkan yang terdiri dari fonem utuh yaitu masuk dan fonem terbagi yaitu me dan an.